Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Hewan merupakan salah satu makhluk yang banyak bermanfaat bagi hidup manusia. Beberapa di antaranya juga memiliki nilai ekonomi tinggi, dan tentu saja mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Bahkan, terdapat beberapa hewan yang mampu menghasilkan benda-benda yang memiliki nilai jual tinggi dan fantastis. Sebab, tingkat kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut, dan juga proses produksinya, tergolong sangat tinggi. Berikut, 6 hewan penghasil barang mahal di dunia, antara lain. 1. Kerang, sebagai penghasil mutiara. Mutiara berasal dari hewan bernama kerang. Tetapi, tidak semua kerang bisa menghasilkan mutiara. Salah satu kerang yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi mutiara adalah kerang tiram. Tidak hanya itu, kerang tiram juga dikenal karena dagingnya yang bisa untuk dikonsumsi. Kerang tergolong ke dalam famili Theriidae, sehingga kelompok moluska bercangkang ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan mutiara secara alami. Mutiara terbentuk dengan dua cara, yang pertama adalah mutiara yang terbentuk secara alami, dan yang kedua, mutiara terbentuk secara buatan atau budidaya mutiara. Pembentukan mutiara secara alami terjadi karena masuknya benda-benda asing padat ke dalam mantel kerang. Kemudian, benda padat ini akan terbungkus nacre. Nacre merupakan zat unik yang dimiliki kerang, dan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Benda padat yang terbungkus nacre inilah, yang nantinya akan menjadi mutiara. Sudah bukan rahasia lagi, jika mutiara adalah perhiasan idaman kaum wanita, yang mempunyai harga mahal yang selangit. Bentuknya yang anggun, mewah, indah, dan mengkilap, membuat mutiara sangat menarik perhatian. 2. Ulat sutra, sebagai penghasil benang sutra. Tidak hanya ulat ternakan yang sengaja diternak dan dikembangbiakan, ulat sutra liar juga bisa menghasilkan sutra yang berkualitas. Hanya saja, jumlah produksinya lebih rendah, dan kepompongnya sudah mengalami kerusakan akibat gangguan mengap. Di Cina, ulat sutra liar sering digunakan sebagai bahan pembuatan kain sutra sejak lama. Sutra merupakan serat protein alami yang berasal dari larva murbei, dan bisa diolah menjadi kain tenun. Sutra memiliki tekstur lembut, mulus, tapi tidak licin. Daya tarik sutra terletak pada bias cahaya yang dihasilkannya. Karena inilah, kain sutra berharga mahal. Selain indah, tapi juga karena prosesnya yang sangat panjang. Selain kain yang dihasilkan bagus, proses pembuatan dari pemanenan kepompong larva murbei sangat panjang dan kompleks. Proses dari benang menjadi baju yang bagus membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kain sutra mempunyai harga yang mahal. 3. Ikan sturgeon, sebagai penghasil kaviar. Ikan sturgeon merupakan ikan langka yang hidup sejak 300 tahun. Ikan sturgeon adalah famili ikan bertulang tertua yang masih hidup. Mereka hewan asli sungai, danau, dan pantai di subtropis, iklim sedang, dan subarktik sepanjang Asia dan Amerika Utara. Ikan sturgeon memiliki tubuh yang panjang, dengan sisik yang sangat sedikit, dan ukuran yang lumayan besar. Ukuran ikan sturgeon mempunyai panjang dari 2–3,5 meter, dan beberapa spesies dapat tumbuh hingga 5,5 meter. Hewan prasejarah ini menghasilkan telur ikan, atau yang disebut dengan kaviar. Kaviar tidak mudah memberikan efek kenyang. Hanya saja, tingkat kelangkaan ikan sturgeon sangat tinggi, sehingga bernilai jual fantastis. Restoran maupun pusat kuliner mewah, biasanya menyajikan kaviar yang harganya mencapai jutaan rupiah untuk satu porsi. 4. Burung walet, sebagai penghasil sarang walet. Saat ini, burung walet menjadi primadona penangkaran masyarakat Indonesia. Hal ini, karena burung walet mampu menghasilkan sarang dari air liur kentalnya. Sarang burung tersebut dapat dikonsumsi, dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Karena itu, tak ayal sarang walet tersebut mempunyai harga jual yang mahal, dan bernilai ekonomi tinggi. Biasanya, burung walet akan membuat sarang di tempat-tempat yang gelap, dan di langit-langit sebuah bangunan.
Burung walet cukup banyak dipelihara oleh masyarakat lokal, karena memiliki nilai jual yang tinggi. Sejarahnya, sarang burung walet awalnya sering dikonsumsi oleh orang-orang di Cina. Kemudian, kebiasaan mengonsumsi sarang burung walet tersebut, tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. 5. Lebah, sebagai penghasil madu, dan propolis. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Lebah menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Berkhasiat untuk dijadikan obat, atau sebagai penambah stamina. Madu berbentuk makanan cair yang terasa manis, dan kental, yang dibuat oleh lebah madu dan beberapa serangga lain. Kebanyakan, masyarakat awam hanya mengetahui lebah hanya menghasilkan madu, yang dijadikan sebagai produk yang bisa dinikmati oleh manusia. Padahal, lebah juga menghasilkan bea polen, royal jelly, dan propolis. Propolis atau lem lebah, adalah suatu zat resin yang dikumpulkan oleh lebah madu, dari sumber tumbuhan seperti aliran getah, atau tunas pohon. Dikumpulkan oleh lebah untuk menutupi lubang kecil, hingga 6 mm, sementara untuk lubang yang lebih besar digunakan malam lebah. Di antara semuanya, propolis memiliki harga yang paling mahal. Hal itu disebabkan karena propolis merupakan air liur lebah yang jumlahnya sangat sedikit, dan mempunyai khasiat paling kuat. Manfaat propolis dapat meningkatkan imunitas dalam tubuh. Bahkan, riset di Amerika menyebutkan, bahwa propolis berpotensi menghambat pertumbuhan virus HIV. 6. Luwak, sebagai penghasil kopi luwak. Luwak merupakan hewan sejenis musang yang sangat suka mengonsumsi biji kopi. Dulu, luwak dianggap sebagai hama di perkebunan kopi. Hal ini karena luwak seringkali memakan buah-buah kopi yang siap untuk dipanen. Luwak hanya memakan buah kopi yang benar-benar sudah matang. Namun, biji kopi tersebut tidak bisa dicernanya dengan baik. Akhirnya, biji kopi yang dimakannya, keluar bersama kotoran dalam kondisi masih utuh. Jadi, kopi luwak sebenarnya berasal dari kotoran luwak. Namun, kini pandangan tentang luwak sebagai hama di perkebunan kopi, telah berubah 180 derajat. Biji kopi yang masih utuh yang telah dimakan luwak, bernilai cukup tinggi. Seperti yang kita kenal saat ini, kopi luwak merupakan kopi bergengsi, yang mempunyai harga jual tinggi. Nilai jual yang tinggi itu, didukung oleh proses pengolahannya yang tidak lazim, rumit, dan cukup langka. Walaupun kopi yang berasal dari kotoran luwak ini sedikit menjijikan, tapi setelah diolah, kopi tersebut memiliki rasa dan aroma yang begitu nikmat. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.